Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah menjaga dan memelihara kita sepanjang malam yang baru berlalu. Pagi ini saudara, mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian tanggal 24 Juli, judulnya Apakah Wewenang General Conference? Bagian pertama. Ayat tema terdapat dalam kitab Markus 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Mari kita dengarkan penjelasannya. Dengan kuasa manakah? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang harus kita tanyakan dan pikirkan. Tidak hanya dalam hubungannya dengan Kristus, tetapi juga dengan kepemimpinan gerejanya di bumi. Tidak semua orang senang dengan berdirinya gereja Masih Advent hari ke-7 General Conference yang baru dibentuk pada tahun 1860-an. Penentang yang paling aktif adalah ketua dan sekretaris pertama dari Iowa Conference yang baru dibentuk, yaitu B.F. Snow dan W.H. Brinkerhoff. Mereka menentang organisasi gereja yang memiliki otoritas yang kuat dengan melakukan kampanye kritik dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan umum gereja, khususnya James dan Ellen White. Oleh sebab itu, pada bulan Juli tahun 1865, Konstituen Iowa Conference menggantikan Snow dengan Shores E. Butler. Selanjutnya, Snow dan Brinkerhoff meninggalkan denominasi tersebut, membawa serta beberapa anggota untuk membentuk kelompok Marion. Tidak seperti kebanyakan cabang dari gereja Masih Advent hari ke-7, kelompok Marion tidak menghilang. Sekarang kita mengenalnya sebagai Church of God atau Gereja Tuhan atau hari ke-7. Meskipun pada tahun 1861 dan 1863 tidak semua orang senang dengan adanya sistem organisasi. Tampaknya organisasi tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik selama tahun-tahun sejak pembentukan sistem tersebut. Pemberontakan Marion menjadi perpecahan signifikan terakhir dalam denominasi tersebut hingga awal abad ke-20. 10 tahun setelah berdirinya General Conference, James White terus memuji hasil kerja organisasi. Ketika kita memikirkan permulaan yang kecil dan betapa tidak jelasnya pekerjaan ini dimulai, sekarang dengan kecepatan dan kesehatan pertumbuhan kita, kesempurnaan dan efisiensi organisasi kita, pekerjaan besar yang telah diselesaikan. Ketika kita melihat semua hal ini dan melihat bagaimana Tuhan telah memberkati kita, maka kita semua yang terhubung dengan pekerjaan ini dapat berkata, luar biasa atas apa yang Tuhan lakukan. Namun demikian, meskipun mendapat banyak pujian, tidak semuanya berjalan baik. Ketegangan terjadi di kalangan Advent mengenai sifat dan luasnya wewenang General Conference, khususnya dalam hubungannya dengan konferensi negara bagian. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1873. Dan itu tetap ada hingga lebih dari 130 tahun kemudian. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mencermati topik ini dalam sejarah Advent. Terima kasih Tuhan atas kerelaan untuk melayani, kepala untuk berpikir, dan hati untuk peduli. Tolong kami untuk menggunakan semuanya dengan kapasitas penuh saat kami berhubungan dengan Engkau dan gereja.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.